teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang ini dunia sedang berduka dengan kemunculan pandemi baru bernama pandemi COVID-19. Pandemi ini berdampak ke segala sektor dan salah satunya adalah sektor ekonomi. Banyaknya perusahaan gulung tikar menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Kira-kira apa ya solusinya? Ya bener banget tuh, kita bisa berbisnis. Di Kota Malang ada sebuah tempat usaha di bidang makanan yang menarik perhatian kami. Namanya adalah Memis Bakery. Yuk sekarang kita kenalan lebih lagi dengan bisnis ini melalui bisnis model kanvasnya. Oh iya, tunggu. Kalian tahu nggak sih bisnis model kanvas itu apa? Bisnis model kanvas adalah suatu kerangka kerja yang membahas tentang model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Ini dia bisnis model kanvas dari Memis Bakery. Terdapat 9 pilar bisnis model kanvas di mana akan merangkum secara lengkap tentang bisnis. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah customer segment. Pasar potensial yang dituju oleh Memis Bakery adalah ibu rumah tangga dan masyarakat luas dengan usia rata-rata 25 tahun ke atas yang sekiranya membutuhkan kue-kue untuk konsumsi sehari-hari dan juga acara-acara khusus. Yang kedua adalah value proportion. Bicara tentang keunggulan, kualitas yang bagus, rasa yang enak, harga yang terjangkau dan mudah diakses pembeli, tentunya Memis Bakery pasti sudah punya itu semua. Namun ada lagi nih, Memis Bakery adalah pelopor bumbu dasar rumahan. Bumbu dasar ini bisa digunakan untuk banyak jenis makanan, seperti soto, kare, rawon, dan lain-lain. Bumbu dasar yang terbuat dari bawang putih, kunyit, kemiri, ketumbar, dan garam ini tidak menggunakan pengawet sama sekali loh. Dan sudah masuk ke Alfamart, Carrefour, dan Transmart. Untuk masuk ke perusahaan retail besar ini, produknya harus melewati 3 tahapan. Yang pertama, PIRT, Sertifikat Halal, dan Nutrition Fact. Jadi sudah pasti bahwa produknya ini aman untuk dikonsumsi. Ada lagi nih keunggulan lain dari Memis Bakery. Memis Bakery adalah salah satu UMKM yang dimintai bantuan oleh dinas setempat dalam membantu memperkenalkan kembali jajanan tradisional yang sudah mulai ditinggalkan. Bersama dengan Dinas Pariwisata, Memis Bakery menciptakan inovasi agar jajanan tradisional dapat terus eksis. Yang ketiga adalah channel. Cara Memis Bakery dalam menyampaikan produknya kepada konsumen adalah dengan cara menjaga kualitas agar terbentuklah rantai mulut ke mulut oleh konsumen. Penjualan secara langsung seperti Instagram dan WhatsApp, menggunakan reseller dan penitipan barang konsinyasi juga dilakukan untuk menyalurkan produknya kepada customer. Yang keempat, ada revenue stream. Pendapatan Memis Bakery diperoleh dari penjualan produk-produknya, jasa pengiriman, dan kursus pembuatan kue yang dijalankan oleh pemilik. Pendapatan yang didapat dikelola sebaik-baiknya untuk meningkatkan pendapatan bisnis ke depannya. Yang kelima, ada key resources. Dalam menjalankan usahanya, Memis Bakery memerlukan peralatan seperti mixer dan oven, bahan baku yang baru dan berkualitas, tenaga kerja untuk mendukung proses produksi dan pemasaran, serta kendaraan untuk kepentingan pemasaran. Yang keenam, ada customer relationship. Untuk menjaga hubungan tetap baik dengan customer, Memis Bakery selalu menjaga kualitas, pemberian harga yang terjangkau, serta diskon untuk pembelian dengan kuantitas tertentu juga dilakukan Memis Bakery untuk menjaga hubungan baik dengan customer. Yang ketujuh adalah key activities. Aktivitas yang dijalankan oleh Memis Bakery adalah belanja bahan baku, produksi, pengemasan, promosi dan pemasaran, serta pengiriman dan pencatatan keuangan sederhana. Yang kedelapan adalah key partnership. Untuk menciptakan siklus bisnis yang sesuai dengan ekspektasi, Memis Bakery bekerja sama dengan beberapa supplier seperti toko diva bahan kue, toko grosir plastik, dan petani. Memis Bakery juga menggandeng Alfamart, Carrefour, Transmart, toko oleh-oleh seperti Malang Strudel, dan juga reseller-reseller kecil untuk kepentingan pemasaran. Yang terakhir adalah cost structure. Dalam mengelola biayanya, Memis Bakery melakukannya secara efisien sehingga meminimalkan resiko kerugian, mulai dari pembelian bahan baku yang berkualitas namun terjangkau, tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, biaya overhead yang digunakan secara efisien, dan komisi yang sesuai. Setelah mengetahui bisnis model kanvas dari Memis Bakery, kami menemukan beberapa hal yang sekiranya dapat ditambahkan agar bisnis ini semakin optimal. Seperti perluasan customer segment, contohnya kepada mahasiswa, karena mahasiswa pasti membutuhkan bumbu dasar yang praktis dan instan, serta murah. Menjadikan mahasiswa sebagai reseller, karena pasti banyak mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Memis Bakery dapat memberikan pemberian bonus berupa tambahan kue setelah pembelian dengan kuantitas tertentu. Dan untuk mendapatkan pendapatan tambahan, Ibu Mary Dowati dapat membuat video tutorial pembuatan kue dan dimasukkan ke YouTube. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan tentang bisnis model kanvas dari Memis Bakery. Kami berharap dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita tentang bisnis dan pentingnya bisnis model kanvas dan usaha kue Memis Bakery. Ayo sekarang kita jadi bagian dan dukung terus UMKM di Indonesia. Salam sukses!